Kemudian jemaah sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Kemungkaran yang pertama, perayaan hari besar Tahun Baru Islam. Kenapa itu disebut mungkar? Karena itu termasuk mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab penetapan hari besar, hari raya dalam Islam adalah ketetapan syariat. Bukan kita yang boleh menetapkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kaum Ansar di kota Madinah. Ketika pertama beliau datang ke sana, maka beliau melarang mereka melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadzani al-yawmani. Nabi SAW ketika pertama datang ke kota Madinah dan beliau mendapati kaum Ansar memiliki 2 hari raya yang biasa mereka rayakan dengan permainan-permainan. Maka beliau bertanya, hari raya apa ini? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini sudah lama kami rayakan sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Nabi SAW menghapuskan semua hari perayaan, menghapuskan semua hari Id. Apa itu hari Id? Hari perayaan yang dilakukan berulang-ulang. Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, artinya secara bahasa selalu kembali. Maknanya hari raya yang selalu kembali dirayakan. Setiap tahunkah? Atau setiap berapa tahun sekali? Atau setiap bulan? Atau setiap pekan? Kalau dirutinkan, maka itu disebut hari Id. Hari Id dalam Islam sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan, tidak ada selain Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Iya. Dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri atau Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, hafizahullah taala, beliau punya buku bagus, dan ini buku nggak main-main. Sebab ini buku disertasi doktoral beliau, di betul-betul ilmiah. Beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hauliyah, bid'ah-bid'ah selama 1 tahun. Ini beliau studi, beliau kumpulkan dari kebiasaan masyarakat dan dari kitab-kitab tentang bid'ah selama 1 tahun. Iya, ini jadi disertasi doktoral beliau. Nah, beliau menyebutkan yang pertama mengadakan perayaan Tahun Baru Islam zaman Nabi SAW tidak ada. Bagaimana mau ada perayaan? Penetapan Muharram sebagai awal tahun baru saja di masa Nabi belum ada. Bulan Muharram sudah dikenal, tapi dikatakan sebagai itu bulan nomor 1 tidak di zaman Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ditetapkan di masa Nabi SAW. Iya. Di masa Abu Bakar juga tidak ada. Baru di masa Umar beliau tetapkan bulan Muharram. Kenapa? Mengambil bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan pula tanggal 1-nya tepat Nabi hijrah tanggal 1, tidak. Tapi beliau berhijrah di bulan Muharram itu, bukan tepat di tanggal 1. Iya. Disitulah Umar menetapkannya. Dan Umar gak pernah merayakan. Di masa Utsman tidak pernah dirayakan, di masa Ali tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah dirayakan. Di sejumlah khalifah-khalifah Islam setelahnya tidak pernah dirayakan Tahun Baru Islam. Kapan yang pertama merayakannya adalah
beliau sebutkan dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah halaman 393. Yang pertama merayakannya adalah dinasti Syiah Fatimiyah. Ini adalah kerajaan Syiah yang kufur, yang zalim, yang banyak membunuh kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang sempat berkuasa di Mesir. Mereka inilah yang pertama merayakan tahun baru Islam, sama dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan kelahirannya juga mereka yang pertama. Ini juga disebutkan dalam buku ini, studi sejarah beliau untuk disertasi doktoral beliau, menemukan dalam catatan-catatan sejarah tidak ada yang merayakan Maulid, begitu pula tahun baru Islam sejak masa Nabi SAW sampai masa dinasti Syiah Fatimiyah. Mereka lah yang pertama merayakannya secara besar-besaran, karena yang adakan adalah kerajaan, makanya jadi terkenal. Dan jemaah sekalian, siapa yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini? Siapa yang menghancurkannya jemaah sekalian? Ya, baca lagi sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan besar Islam. Makanya orang-orang Syiah itu paling anti sama Salahuddin. Orang-orang Muslim begitu memuliakan dan mendoakan kebaikan untuk Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam. Tapi orang-orang Syiah ini, hari ini mereka sangat benci kepada beliau, karena beliau yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini. Sebelum beliau menghancurkan pasukan salib, lebih dulu beliau perangi orang-orang Syiah. Kenapa? Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya, dan beliau khawatir lagi berhadapan dengan pasukan salib, mereka nyerang dari belakang. Jadi dihabisi dulu mereka, baru beliau menghadapi pasukan salib. Musuh dalam selimut jemaah sekalian lebih berbahaya. Orang-orang yang melakukan kesesatan yang mengaku muslim itu lebih berbahaya bagi Islam daripada kaum muslimin. Karena orang menganggap itu ajaran Islam, padahal bukan. Itu lebih menghancurkan Islam. Iya, itu secara umum. Dan secara khusus yang paling berbahaya adalah kaum Syiah ini. Iya. Tapi ada yang membuat fakta sejarah terbalik. Katanya Salahuddin yang bikin maulid, padahal beliau yang menghancurkan dinasti ini, yang mereka mengada-adakan maulid ini. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran yang pertama. Dan juga itu masuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ya, kita bisa lihat sekarang jemaah sekalian, perayaan tahun-tahun baru itu orang kafir yang paling semangat, tahun baru mereka. Jangan kita menyerupai mereka. Iya. Terlebih lagi kalau di dalam perayaan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran yang lain, menciptakan zikir-zikir dan doa-doa khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini kemungkaran yang lain. Atau dengan lagu-lagu dan musik-musik, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan campur baur laki-laki dan perempuan, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan bikin macet jalan. Jamaah sekalian, ini nggak main-main. Ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar jamaah sekalian. Ya, termasuk yang bikin dangdutan di jalan. Ada hajatan, dangdutan, blokir jalan. Ini nggak main-main dosanya, besar sekali. Termasuk yang bikin aksi-aksi di jalan, konvoi di jalan, memacetkan jalan. Perhatikanlah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihada lahu." Barang siapa yang memutuskan jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Kepada siapa Nabi SAW mengatakan hadis ini? Kepada mujahid-mujahid terbaik, para sahabat beliau SAW. Kata Nabi kepada para sahabat, pahala jihad kalian akan hilang, walaupun itu pahala yang besar, kalau kalian menyulitkan orang lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Padahal mereka sedang ibadah, tapi mengganggu orang di jalan, menyempitkan perumahan, apalagi yang sedang maksiat, tentu lebih besar lagi dosanya. Ini nggak main-main jemaah sekalian. Pahala jihad saja hilang.
Jihad pahalanya luar biasa, bisa hilang gara-gara membuat orang sulit lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Itu perumahan yang disempitkan. Bagaimana kalau yang disempitkan fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, perkantoran, pusat ekonomi, tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi ini nggak main-main. Iya.